Afan, Anda izin untuk langsung saja melanjutkan kajiannya, Lora? Oke, silakan. Baik. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Lora Ismail dengan tema menemukan jalan pulang dari labirin kegelapan. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan ya teman-teman sedikit biodata pemateri kita pada malam hari ini agar kita itu saling mengenal. Baik, pemateri kita malam hari ini bernama Muhammad Ismail Amil Khalid atau biasa dipanggil Lora Ismail, dan untuk domisilinya beliau berdomisili di Bangkalan, teman-teman. Dan untuk aktivitas offline-nya, beliau ini seorang pengasuh Pompes Al Muhajirin. Masya Allah ya teman-teman. Baik, sebelumnya ingatkan kembali buat teman-teman untuk on cam silakan, namun mic-nya dimohon dimatikan agar kajian kita berlancar pada malam hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi dan sepertinya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini. Baik, kepada Lora Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala sayyidina al-Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. قد نوينا التعلم والتعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الله والدلالة إلى الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, yang saya hormati para asatidz, para asatidzah, para guru, para ahli ilmu yang hadir semuanya pada kajian kita pada malam hari ini. Tentunya tak lupa pula kepada para teman-teman, khususnya yang bergabung di dalam komunitas Asyabab Kumpul Ilmi, yang mudah-mudahan sesuai dengan nama komunitas ini, kita semua yang ikut bergabung dalam komunitas ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para pemuda, para pemudi yang benar-benar mencintai ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ilmu, karena kita tahu bahwa ilmu adalah warisan satu-satunya yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai ilmu karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ilmu adalah satu-satunya hal, ya, yang bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung, bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bagi para teman-teman sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis, ya, online yang insya Allah penuh dengan barakah. Kita sekarang masih ada di bulan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu bulan yang mulia, dan cukup dari kemuliaan bulan Maulid ini bahwa di dalam bulan ini, ya, sesuai dengan kesepakatan para ulama kita, dilahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas di eh, kajian kita pada malam hari ini adalah menemukan jalan pulang dari labirin kegelapan. Ini tema yang sangat menarik sekali, ya, karena teman-teman kita temukan banyak sekali orang-orang di zaman sekarang ini, khususnya anak-anak muda, itu yang memang seakan-akan hidup di tengah-tengah labirin kehidupan, labirin kegelapan, ya, labirin kehidupan yang gelap bagi mereka. Banyak di antara mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Banyak dari mereka melewati hari-hari mereka, bulan-bulan mereka, tahun-tahun mereka. Mereka nggak tahu, ya, arah hidup mereka ini kemana. Banyak juga anak-anak muda sekarang, ya, salah satu problem anak-anak muda, bahkan problem Gen Z, ya, bisa katakan seperti itu adalah banyak di antara mereka sekarang, ya, yang mengalami gangguan mental,
ya, baik itu depresi atau mungkin gangguan kecemasan. Itu Menteri Kesehatan pada tahun 2023 itu memberikan pernyataan bahwa gangguan mental atau penyakit kejiwaan yang dialami oleh anak-anak muda Gen Z itu pada tahun 2023 ya, itu naik 200%. Naik 200% daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini teman-teman kalau kita pikir ya, sebenarnya apa penyebabnya? Di zaman sekarang ini kita banyak sekali menghadapi orang-orang yang seakan-akan kebingungan menjalani kehidupan. Bahkan kita sendiri kadang seperti itu, ya. Mengapa kok banyak orang di zaman sekarang ini yang jiwanya itu gundah, jiwanya itu gelisah. Banyak orang di zaman sekarang ini bahkan mengalami stres dan depresi. Padahal kalau kita pikir-pikir zaman kita ini zaman yang maju, zaman yang kita ini sering dimanjakan oleh berbagai teknologi. Nah, itu dia pasti pasti ada yang keliru, pasti ada yang salah, teman-teman. Nah, salah satunya ya salah satu problem kita di zaman sekarang ini mengapa kok banyak orang-orang itu hidup dalam kebingungan seperti itu? Mengapa orang-orang itu hidup di dalam rasa terpuruk, rasa depresi seperti itu? Itu adalah karena mereka tidak punya cara pandang yang tepat di dalam menghadapi kehidupan. Nah, kalau kita lihat teman-teman antara kita dengan mereka para aulia, dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan para nabi-nabi, itu sama, ya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama diuji oleh Allah, kita sama-sama pernah merasakan sakit, kita sama-sama pernah merasakan kecewa, kita sama-sama pernah terpuruk, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka mensifati mereka para kekasihnya, para wali-wali Allah itu Allah sifati dalam Al-Qur'an, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ketahuilah bahwa mereka wali-wali Allah adalah orang-orang yang hidupnya itu tidak la khaufun alaihim, tidak punya rasa cemas dan khawatir, dan mereka tidak punya rasa sedih. Bukan berarti mereka tidak pernah merasakan itu sama sekali. Tapi maksudnya apa? Mereka tidak berlarut-larut di dalam kesedihan dan tidak berlarut-larut di dalam kecemasan. Sedangkan kita, ya, sedangkan kita yang diberikan ujian yang tidak seberapa aja, diberikan ujian yang sangat sederhana mungkin, sudah merasa si paling tersakiti, sudah merasa si paling nggak bisa ngelanjutin hidup dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan antara kita dan mereka itu apa sebenarnya? Itu tadi sudah saya katakan, cara pandang kita terhadap kehidupan, ya, sehingga mereka para aulia dengan ujian yang seberat itu, mereka rasa sakit yang mereka rasakan mungkin 20%, tapi kita dengan ujian yang sederhana sekali sudah merasa rasa sakitnya 90%. Nah, ini yang saya katakan bahwa yang membedakan antara kita dan para aulia itu adalah cara pandang terhadap kehidupan. Nah, bagaimana teman-teman kita ini bisa merubah cara pandang kita terhadap kehidupan? Ya, itu tentunya membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Ya, ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu para filosof Yunani itu mengatakan bahwa pengetahuan itu apa atau dikatakan oleh mereka prasyarat bahagia itu adalah pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan itu adalah prasyarat bahagia. Kamu kalau bahagia, kamu harus punya pengetahuan. Ingin bahagia, kamu harus punya pengetahuan. Ya, karena tanpa pengetahuan kita ini nggak akan bisa, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita tidak akan bisa tahu bagaimana caranya kita menghadapi berbagai problem, berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Itu dia. Ya, dan para teman-teman sekalian menemukan jalan pulang. Ya, kalau kita ingin menemukan jalan pulang, itu kita harus punya kompas tentunya, ya. Dan kompas kita di dalam kehidupan ini, ya, di tengah labirin kehidupan ini adalah pengetahuan. Pengetahuan ya, yang berupa lentera ilmu, lebih-lebih ilmu agama, itu dia. Nah, maka dari itu kita bisa katakan orang di dunia ini, ya, dalam kehidupan ini yang
akan menemukan jalan pulang terbaik. Dia akan berjalan dengan uh, cara terbaik, ya. Dia akan berjalan dengan tenang, dia akan berjalan dengan tegap, dia akan berjalan dengan lurus. Itu adalah orang yang dalam kehidupan ini itu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pedoman-pedoman, ya, yang Allah tunjukkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita tahu dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pesan kepada kita. Al-Qur'an itu bukan hanya kita bacaan, ya. Tapi dalam Al-Qur'an itu banyak sekali pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin kita jadikan pesan itu sebagai pedoman kehidupan kita. Maka dari itu dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, di situ Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fih, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Apa fungsi utama Al-Qur'an? Diturunkannya Al-Qur'an hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk untuk apa? Petunjuk di dalam menjalani kehidupan. Ya, seperti itu. Dan satu-satunya atau bukan satu-satunya yang terbaik yang bisa mencontohkan, yang bisa menyampaikan pedoman-pedoman kehidupan yang dengannya kita akan bahagia dunia akhirat, itu yang bisa menunjukkan, yang bisa mencontohkan, merepresentasikan adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita nih teman-teman di dalam menghadapi kehidupan ini, ya, cara hidup terbaik, ya, tentunya kita yang ingin mendapatkan cara hidup terbaik itu kita harus punya role model terbaik, kita harus punya contoh terbaik. Siapa contoh terbaik kita dalam kehidupan ini? Tentunya adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bulan Maulid ini para teman-teman sekalian merupakan momentum yang sangat tepat bagi saya, ya, untuk kita bisa lebih kenal, ya, kenal lebih dalam, lebih dekat siapa itu sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak sekali teman-teman pesan-pesan yang disampaikan oleh pakar kejiwaan, ya, psikolog, ya, ahli kejiwaan, para motivator dan lain sebagainya. Yang ketika saya baca, ya, pesan-pesan itu sudah pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam berbagai hadis, beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Nah, ada satu buku yang sangat laris di zamannya, itu buku seorang penulis terkenal, namanya Dale Carnegie. Itu teman-teman bukunya itu tentang bagaimana cara kita hidup dengan bahagia, seperti itu, ya. Bagaimana cara kita hidup dengan damai, bagaimana cara kita hidup dengan bahagia. Di situ dituliskan, saya masih ingat, Dale Carnegie di situ menulis ada satu kata-kata yang bagi saya itu sama seperti mantra, katanya. Saya sampai tulis ini di kaca saya, ya, agar saya ingat-ingat betul kata-kata ini, kata Dale Carnegie ini. Apa kata-katanya? Agar kamu tidak dihancurkan oleh depresi. Nah, sebelum depresi menghancurkan kamu, biar kamu nggak stres di dalam menghadapi kehidupan ini, nggak terpuruk di dalam menghadapi kehidupan ini. Coba kamu renungi kata-kata ini, katanya. Kata-kata itu apa? Ternyata adalah sebuah doa, ya, yang dia tulis, yang doanya ini yang doanya ini berbunyi seperti ini. Wahai Tuhan, tolong buat saya, ya, tolong berikan saya kekuatan. Wahai Tuhan, tolong berikan saya kekuatan agar saya ridho, ya, rela, ya, agar saya ridho, rela dengan setiap apa yang Engkau takdirkan di dalam kehidupan ini. Nah, intinya apa? Kata Dale Carnegie ini kata-kata terbaik atau sugesti terbaik untuk menguatkan diri kita agar tidak depresi, tidak stres dalam menjalani kehidupan, itu adalah kata-kata ini, ya. Kata-kata yang menguatkan kita agar ridho terhadap ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan, yang dijatuhkan oleh Tuhan. Ini teman-teman, konsep ridho ini sudah sejak dulu, ya, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Benar-benar pernah menyampaikan irdo bima qasamallahu lak takun agnan nas, ya, ridholah kamu, relalah kalau kamu menerimalah kamu
kamu terhadap setiap apa yang Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Itu kata baginda Nabi. Orang paling kaya itu kata baginda Nabi bukan orang yang paling banyak uangnya, paling mewah rumahnya, bukan. Tapi kata beliau, orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling ridho dengan setiap kehidupan, ya, dengan kehidupan, detail kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, saya pernah membaca, teman-teman, salah satu buku ya dari seorang motivator. Di situ dia katakan, kalau kamu menghadapi suatu permasalahan hidup, ya, kalau kamu sedang menghadapi sebuah ujian hidup yang sangat berat sekali bagi kamu, coba kamu ingat-ingat dua kata-kata ini, ya. Coba kamu ingat kata-kata ini, kata penulisnya ini, saya lupa penulisnya siapa, tapi ini salah satu buku yang cukup terkenal. Itu di situ dituliskan, coba ingat kata-kata ini, apa kata-katanya? Ini harus terjadi dan ini pasti berlalu, katanya. Ya, ini harus terjadi dan ini pasti berlalu. Itu dia. Nah, ini teman-teman, apa itu konsep seperti ini, ya, konsep bahwa semuanya itu pasti berlalu, semuanya tidak akan berlarut-larut, ya, keadaan itu tidak akan menetap abadi, ya, itu pasti akan berubah, itu akan berlalu seperti hanya keadaan apapun. Ribuan tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, sudah pernah disampaikan oleh Imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, beliau pernah menyampaikan dalam bait-baitnya, wala tajza li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u, ya. Hidup ini jangan dibuat rumit. Hidup ini jangan dibuat ribet. Hidup ini jangan dibuat sumpek. Apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i, fama li hawaditsid dunya baqa'u. Nah, di dunia ini tidak ada keadaan yang menetap. Di dunia ini tidak ada keadaan yang abadi. Wala huznun yadumu, wala sururun, wala bu'sun alaika, wala roha'u. Di dunia ini, kata Imam Syafi'i, tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada keberuntungan yang abadi. Tidak ada kecelakaan yang abadi. Ya, tidak ada kesialan yang abadi. Maka kata beliau, apa kuncinya? Ya, apa kompasnya? Kata Imam Syafi'i, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kamu itu hidup dengan hati yang qanaah, ya, hati yang menerima kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan hidup nyaman, tenang seperti raja yang menguasai seluruh dunia. Itu. Ya, makanya ada seorang raja itu pernah curhat kepada seorang sufi, ulama sufi, ya, minta nasihat, minta saran. Kata raja ini, wahai Syekh, tolong berikan saya ini satu nasihat singkat, ya, nasihat singkat yang eh, apa itu, jika saya ingat nasihat ini, maka saya nggak akan berlarut-larut dalam kesedihan saya. Saya ini orangnya, saya ini raja, tapi suka apa ya, galau gitu, suka gundah. Padahal saya seorang raja. Maka tokoh sufi ini, ulama sufi ini, ya, memberikan dua kalimat untuk raja. Kata ulama, kata tokoh sufi ini, raja, ini kalimat ini, ya, kalau engkau galau, kalau engkau gundah, baca kalimat ini. Dan itu pada akhirnya oleh raja, kalimat ini diukir di cincinnya. Jadi setiap dia sedih, dia baca, dia lihat, ya, kalimat ini di cincinnya. Apa kalimat itu yang ditulis oleh raja di cincinnya yang diberikan oleh tokoh sufi itu? uh, kullu hadza sayamur, ya, kullu hadza, atau hadza sayamur, hadza sayamur, ini akan berlalu, ya, itu kalimatnya, ini akan berlalu. Jadi setiap dia, raja ini galau, setiap raja ini sedih, setiap raja ini gundah, dia lihat cincinnya, di situ ada kalimat hikmah tadi dari seorang ulama sufi tadi. Ada saya mur, ini akan berlalu. Oh ya udah, ya, dia agak berlarut-larut dalam kesedihan lagi, karena apa? Karena yakinnya ini nggak akan lama. Ya, begitu pula ketika dia bahagia melebihi batas, ya, ketika dia mungkin terlalu senang, dia baca juga itu cincinnya.
baca lagi cincinnya, ini akan berlalu. Nah, maka dia tidak akan lupa diri, tidak akan berlarut-larut dalam kebahagiaan itu, karena dia yakin itu semua akan berlalu. Oleh karena itu, para teman-teman sekalian, ya, bagi saya itu dalam kehidupan ini kita akan bisa tahu, ya, bisa tahu jalan pulang terbaik itu kalau kita ya benar-benar berpegangan, benar-benar mengikuti sebaik-baiknya petunjuk kita, ya, sebaik-baiknya petunjuk kita. Siapa itu sebaik-baiknya petunjuk kita dalam kehidupan ini agar kita hidup nggak bingung, nggak kehilangan arah, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu, para teman-teman, kita harus punya target nih di bulan Maulid ini, ya. Ayo kita punya target. Jangan sampai keluar bulan Maulid ini kecuali kita ini lebih kenal siapa itu sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Karena apa? Banyak ya orang-orang zaman sekarang itu mungkin hanya mengetahui 1% saja dari kehidupan baginda Nabi. Dia lebih tahu kisah-kisah para artis, dia lebih tahu kisah-kisah para selebritis, dia lebih tahu kisah para influencer, dia lebih tahu kisah para pemain bola, ya, daripada kisah nabinya sendiri. Manusia terbaik sepanjang masa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman. Nah, maka alhamdulillah media-media yang tersedia zaman sekarang ini jauh lebih banyak. Kalau mungkin dulu orang ingin mengetahui sejarah kehidupan baginda Nabi, ingin tahu cerita tentang baginda Nabi, maka dia harus buka kitab, ya, buka kitab Sahih Bukhari, buka kitab Sahih Muslim, buka kitab-kitab Syama'il, ya, atau mungkin dia menghadiri kajian para ulama, kajian para habaib. Itu dulu kalau dia ingin tahu siapa itu Kanjeng Nabi, seperti apa sosok baginda Nabi. Tapi di zaman sekarang, ya, alhamdulillah semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, kita ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ya. Coba setiap malam kita targetkan, wah, sebelum tidur misalkan, wah, saya mau sebelum tidur ini yang biasanya saya scroll FYP TikTok. Nah, malam ini coba ya selama bulan Maulid saya mau mengetahui lebih dekat siapa sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin malam ini tentang ketawaduan beliau. Nah, malam selanjutnya tentang kesederhanaan beliau. Malam selanjutnya tentang bagaimana beliau bersikap kepada keluarga. Malam selanjutnya bagaimana beliau bersikap dengan para sahabatnya. Nah, itu teman-teman sekalian agar apa ya hidup kita ini tidak kehilangan arah, ya, karena kita berpegang dengan sebaik-baik petunjuk yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baginda Nabi ini teman-teman kalau kata Al Habib Ali Al Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud." Di dunia ini tidak ada uh, akhlak terpuji yang dimiliki oleh siapapun di dunia ini kecuali semuanya itu diambil, ya, hanya setetes yang diambil dari lautan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kalau kita lihat kesederhanaan beliau yang luar biasa seperti apa, ketawaduan beliau yang luar biasa seperti apa. Nah, itu teman-teman sekalian, ya. Kalau kita uh, benar-benar berpegang teguh nih, ya, sama petunjuk utama kehidupan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, itu maka kita nggak usah apa ya, nggak akan kebingungan pastinya, ya. Itu kalau kita kebingungan dalam menjalani hidup, itu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya, kita berjalan tanpa arah, kita berjalan tanpa ilmu, kita berjalan tanpa petunjuk, kita berjalan tanpa pengetahuan. Tapi kalau kita hidup di dunia ini dengan ilmu, dengan pengetahuan, ya, kita tahu dengan pengetahuan kita apa itu yang baik, apa yang tidak baik, apa itu yang buruk, apa itu yang tidak buruk, ya. Kalau kita betul-betul berjalan dengan pedoman-pedoman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang selama ini dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka nggak ada ceritanya kita itu bingung menghadapi hidup, ya, kehilangan arah dalam menghadapi hidup, tidak akan pernah ada ceritanya. Ya, karena kita sudah eh, tahu cara hidup terbaik itu seperti apa. Ya, kita tahu arah hidup kita ini kemana. Melalui siapa?
melalui para ulama kita, ya, dari para ulama kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka dari itu, uh, ya Rabbi ya Karim, sekali lagi, orang itu kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmu, dia tahu cara hidup itu seperti apa, dia tahu cara memandang hidup itu seperti apa, maka dia menghadapi ujian seberat apapun, menghadapi kehidupan serumit apapun, dia akan bisa menjadi seorang hamba yang tenang, ya, tidak mudah hancur oleh kecemasan, tidak mudah hancur oleh kekhawatiran, kesedihan, keterpurukan, ya, karena apa? Dia masuk pada golongan yang dikatakan oleh Allah tadi, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Nah, itu dia, para teman-teman. Nah, oleh karena itu majelis-majelis seperti ini, baik itu online ataupun offline, itu merupakan majelis yang harus para teman-teman istiqomai, ya. Kalian harus paham, teman-teman harus tahu bahwa majelis-majelis seperti ini itu bukanlah hanya sekedar hiburan, ya, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang saja, tapi ini sebuah prioritas, ya. Sebuah prioritas karena memang kebutuhan utama kita bukan hanya butuh pada udara, kita hanya bukan butuh kepada makanan, kita bukan hanya butuh kepada minuman, kita bukan hanya butuh kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satu kebutuhan kita yang paling primer, yang paling pokok, itu adalah pengetahuan, ya, itu adalah ilmu, ya, itu adalah ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya ilmu itu tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Kehidupan orang-orang yang punya pengetahuan itu jauh, ya, jauh lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang nggak punya ilmu, baik itu di dunia ataupun di akhirat, ya. Nah, oleh karena itu mari teman-teman sekalian, kita ini memang ibaratkan manusia, ya, semua manusia itu ibaratkan hidup di dalam kebingungan. Makanya banyak golongan manusia, ya, yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran itu seperti hidupnya seperti binatang, ya. Inhum kal an'am bal hum adal. Disifati oleh Allah hidup mereka ini seperti binatang, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Ya, mereka tidak tahu caranya menyikapi kehidupan, ya. Yang mereka tahu menghibur diri itu hanya dengan kemaksiatan. Mereka tidak tahu majelis-majelis seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana cara berbahagia dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tahu berbahagia itu hanya dengan kemaksiatan. Bahagia itu dengan pacaran, bahagia itu dengan minum-minuman, ya. Bahagia itu dengan mabuk-mabukan, ya. Karena mereka tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu para teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengistiqomai majelis-majelis seperti ini yang di dalamnya itu adalah ilmu-ilmu, yang mana ilmu-ilmu itu adalah pedoman bagi kita di dalam menghadapi kehidupan, di dalam merubah sudut pandang kita, ya, terhadap kehidupan, sehingga kita tidak hidup tanpa kita tidak kehilangan arah dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cara terbaik yang selama ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sekilas pendahuluan dari saya, teman-teman. Selebihnya bisa kita buka di sesi diskusi. Sekarang keserang kepada Laura yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin namik, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Afwan, Laura, ini ada pertanyaan. Ana izin untuk membacakannya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Laura izin bertanya.
Apakah salah jika kita mengeluh atau menangis untuk mengurangi sedikit beban di hidup kita dan bagaimana cara kita agar tidak terputus asa ketika diberi ujian? Syukron, silahkan dijawab, Laura. Oke, para teman-teman, menangis itu tidak pernah masalah, ya. Menangis itu adalah sifat manusiawi, ya. Menangis itu sifat manusiawi, apalagi seorang wanita, ya. Jadi nggak pernah ada ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran melarang kita untuk menangis, ya. Kecuali mungkin beberapa hal yang disalahpahami oleh masyarakat kita. Itu kan banyak masyarakat yang bilang kalau ada misalkan ada orang yang meninggal, ya, keluarganya dilarang nangis, udah gak usah nangis, ya. Nanti kamu kalau nangis orang tuanya disiksa, nah, karena tangisan kamu. Nah, itu merupakan sebuah kesalahpahaman ya yang selama ini dianut oleh masyarakat kita, ya. Mayit itu atau orang yang meninggal nggak akan disiksa karena tangisan keluarganya nggak, ya. Jadi tangisan keluarga yang bisa membuat eh, mayit disiksa karena itu adalah tangisan yang dipesan, diwasiatkan oleh mayit. Itu kata para ulama seperti itu. Jadi misalkan dulu tradisi jahiliyah, sebelum meninggal orang ini wasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya meninggal, kalian nangis-nangis ya, kalian nangis-nangis, pukul-pukul apa ya, meraung-raung. Nah, itu yang dinamakan dengan anadbu wa niyahah. Itu yang dilarang, ya. Tangisan yang dipesan oleh mayit, diwasiatkan oleh mayit itu yang dilarang. Itu yang bisa membuat mayit disiksa di alam kuburnya. Tapi kalau nangis biasa, ekspresi kesedihan, maka selama itu tidak sampai meraung-raung, ya, tidak sampai menunjukkan bahwa seorang itu tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah, ya. Wong kita manusia kok. Ya, menangis ya wajar-wajar saja, ya. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu juga menangis, ya, waktu wafat, ya, waktu itu sekarat putra beliau, Sayyidina Ibrahim, ya, itu beliau menangis, ya. Maka apa kata para sahabat, ya Rasulullah engkau juga menangis, ya, karena para sahabat itu kan memikirkan Rasulullah ini sosok yang kuat, sosok yang teguh, ya, gak kira menangis Rasulullah. Mereka juga mungkin menganggap menangis bagi orang laki-laki itu berarti lemah, nah, mungkin gitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW, ya, indah, ya, innal aina la tadma, kata beliau, wa innal qalba la yahzan, ya, wa inna ala firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Nah, bahwa air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih, ya. Tapi kita tetap ridho dengan setiap apa yang ditentukan, ya, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghadapi ujian ini dengan sebaik mungkin teman-teman, kita ini harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ujian ini bukan dari siapa-siapa. Ujian ini dari yang memberikan kita kehidupan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa semua yang dijatuhkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Dan ini dikatakan oleh Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimakan. Di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak usah berandai-andai, ya Allah andai begini, andai begitu, andai saja tidak seperti tadi itu. Nah, tidak. Kenapa? Karena itu kemungkinan yang terbaik, ya. Yang bisa terjadi itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini tentunya yang bisa menghibur kita, ya, di dalam menghadapi ujian bahwa itu adalah yang terbaik, ya. Entah kita tahu hikmahnya apa ataupun kita tidak tahu sama sekali hikmahnya apa, kita yakin seyakin-yakinnya itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Makanya kita kita sering menceritakan itu Habib Umar dulu. Saya lihat sendiri, beliau itu pernah waktu itu baru saja kehilangan ibunda tercintanya, ya, Baba Zahra waktu itu. Usianya mungkin lebih 100 tahun Baba Zahra ini. Itu ketika orang-orang bertakziah kepada beliau mengucapkan kalimat bela sungkawa, azamallahu ajrakum Habib, azamallahu ajrakum Habib, ya. Itu yang keluar dari lisan beliau ini saya lihat sendiri, ya. Yang keluar dari lisan beliau itu hanya satu kalimat, apa itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini secara logika kok ada orang baru ditinggal wafat ibunya kok mengucapkan alhamdulillah, ya.
Ini tentunya kan bukan tanda bahagia, jelas bukan. Masa ada orang ditinggal ibunya bersyukur, alhamdulillah, bukan ya. Tapi itu cara para aulia, cara para ulama kita di dalam apa ya, eh, menguatkan hati mereka menghadapi ujian. Ya, kalimat itu menunjukkan bahwa seberat apapun ujian yang dihadapi, kita harus ingat bahwa nikmat-nikmat dari Allah yang masih Allah sisakan itu jauh lebih banyak ya daripada ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, itu makanya teman-teman, cara terbaik menghadapi ujian adalah bukan menghindarinya, jelas nggak bisa, tapi ubah sudut pandang kita terkait apa yang terkait ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu dia. Itu yang mungkin bisa membuat kita lebih kuat. Oke. Ah, Masya Allah, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Ra. Izin bertanya, saya punya teman kalau dari sisi ilmu dia lebih tinggi dari teman saya yang lain. Suatu ketika dia bikin story WhatsApp mempelajari suatu kitab dari PDF. Niat hati saya ingin mempelajari juga dan saya minta PDF atau ilmu dari kitab tersebut. Nah, teman saya bilang untuk kitabnya masih dirahasiakan untuk menghindari keriaan hati dan berulang beberapa kali seperti itulah. Dan apakah saya ini tidak pantas untuk mempelajari kitab tersebut karena saya masih awalan berhijrah? Setelah beberapa kali saya mendapat penolakan untuk minta diajarkan beberapa kitab tersebut, saya agak minder terhadap dia sehingga saya hilang arah untuk belajar ilmu agama. Syukron, Lora. Tafadhol dijawab, Lora. Gimana gimana? Masih belum paham pertanyaan. Ini sepertinya gimana ya? Enggak. Oh, ya. Ini pertanyaannya saya ulangi ya, Laura. Assalamualaikum, Laura. Izin bertanya, saya punya teman. Kalau dari sisi ilmu, dia lebih tinggi dari teman saya yang lain. Nah, suatu ketika dia bikin story WhatsApp mempelajari suatu kitab dari PDF. Niat hati saya ingin mempelajari juga, em, dan saya minta PDF atau ilmu dari kitab tersebut. Nah, teman saya bilang untuk kitabnya saya masih dirahasiakan untuk menghindari keriaan hati dan berulang kali, beberapa kali seperti itu, Lara. Apakah saya ini tidak pantas untuk mempelajari kitab tersebut karena saya masih awalan berhijrah? Setelah beberapa kali saya mendapat penolakan untuk minta diajarkan beberapa kitab tersebut. Saya agak minder terhadap dia sehingga saya hilang arah untuk belajar Oke. ilmu agama. Ra. Yang pertama, Kak, saya nggak tahu kitab itu kitab apa, ya. Tapi yang jelas di dalam mempelajari ilmu agama, betul kita harus menghargai proses, ya. Prosesnya belajar ini dulu, baru kemudian yang lebih tinggi, baru kemudian yang lebih tinggi. Itu bukan hanya dalam ilmu agama, tapi dalam semua disiplin ilmu, ya kan, baik itu ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, ya, ilmu ekonomi, ya. Menjalani proses, ya, proses pembelajaran itu merupakan salah satu hal yang harus kita sanggupi, ya kan. Dan nggak mungkin kita misalkan baru belajar agama langsung mau kitab yang dipelajari oleh santri yang sudah belajar 5 tahun atau 6 tahun, kan enggak. Kita mulai dulu dari ilmu-ilmu dasar yang harus kita pelajari, ya. Karena apa? Karena itu memang yang kita butuhkan, ya. Nah, maka dari itu kitab yang dimaksud itu kitab apa saya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas, andaikan dia tidak mau memberikan kitab itu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak, ya. Bukan hanya di kitab itu aja, ya. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak perlu ribet nyarinya, ya. Nggak perlu minta-minta nyarinya itu banyak sekali. Khususnya ilmu-ilmu wajib yang harus dipelajari seorang yang baru meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu fikih, kemudian tata cara ibadah yang wajib bagi dia seperti apa, kemudian ilmu akhlak, kemudian ilmu tauhid, ilmu bagaimana cara dia membersihkan hati. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu wajib yang alhamdulillah dimanapun sekarang bisa kita dapatkan, ya.
Nah, maka dari itu jangan sampai satu kitab itu yang entah itu kitab apa yang tidak mau diungkapkan oleh teman Anda membuat Anda malah justru merasa insecure, ya, merasa minder. Ilmu Allah Subhanahu wa taala banyak kok, bukan cuma di kitab itu aja, ya. Nah, maka dari itu silakan cari teman yang lain yang mau untuk berbagi ilmunya dan dia adalah orang yang terpercaya, ya. Jangan hanya karena satu satu pintu yang di situ Anda anggap ada kebaikan tidak terbuka untuk Anda, kemudian Anda kira tidak ada pintu-pintu yang lain, ya. Masih banyak kok, ya. Dikatakan oleh para ulama jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak nafas-nafas makhluk, gitu. Gitu. Jadi jangan mempersempit mempersempit luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu hal saja. Itu tetap husnudzon, ya, tetap husnudzon, tetap berprasangka baik bahwa Allah memberikan kita niat untuk mendekat. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini berbuat lebih banyak daripada sekarang. Oke. Baik, semoga dapat dipahami ya Kak Putri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Wiwit, dipersilahkan. Kan, Ustazah. Eh, Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan nama saya Wiwit. Izin bertanya mengenai yang telah Ustaz sampaikan tadi tentang sikap seseorang mengenai kehidupannya. Eh, Wiwit sedikit terpantik untuk menanyakan tentang apakah di zaman Rasulullah juga eh, ada penyampaian mengenai cara menyampaikan kepada anak-anak sesuai dengan rentan usianya gitu Ustaz. Jadi kayak misalnya eh, mengajarkan anak-anak dari usia 0 sampai 2 tahun gitu kan, apa-apa saja yang harus mereka lakukan sehingga kelak di usia dewasa mereka itu sudah bisa menyikapi kehidupan layaknya seperti Rasulullah. Syukran Ustaz. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bahas ya tentang apa saja pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sesuai dengan usianya, ya sesuai dengan rentan kehidupannya, itu mungkin kalau secara detail saya tidak pernah menemukan, ya. Tapi terkait itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan kalimun nas ala qadri uqulihim, ya, bahwa kamu itu kalau berbicara dengan seseorang itu sesuaikan dengan kadar akalnya, sesuai dengan kadar pengetahuannya. Ya, tentunya cara kita mengajar orang-orang dewasa ya tidak bisa kita samakan dengan cara kita mengajar anak-anak kecil. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap beliau kepada para sahabat-sahabatnya yang sudah dewasa itu tentunya tidak sama dengan sikap beliau kepada para anak-anak kecil yang beliau hadapi. Ya, tapi apa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau setahu saya dalam hadis-hadis yang pernah saya baca itu mengajarkan kepada anak-anak kecil kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan ya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu ada di satu kendaraan yang sama dengan Sayyidina Ibnu Abbas, ya, maka Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ibnu Abbas pesan yang sangat masyhur sekali itu idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ada juga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat seorang sahabat muda, ya sahabat yang masih kecil pada waktu itu namanya Abu Salamah makan dengan tangan kiri dan tanpa Bismillah. Itu maka Rasulullah menegurnya dan berkata, ya hulam, wahai engkau anakku, ya, samillah ta'ala, baca Bismillah, wakul biyaminik, ya makan pakai tangan kanan, wakul mimma yalik, makanlah di tempat, makanlah makanan yang paling dekat dengan engkau. Itu kan mungkin makannya bareng-bareng.
Makanya bareng-bareng satu nampan. Kemudian Abu Salamah ini ngambil di nampan yang tempat yang jauh, yang itu punyanya orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai nak, kamu kalau makan ya membaca Bismillah pakai tangan kanan dan makanlah di tempat yang terdekat dengan posisimu. Nah, ini kita bisa tahu dari beberapa hadis ini bahwa Rasulullah SAW memang mempunyai cara yang berbeda ya di dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada anak-anak kecil, di dalam menyikapi anak-anak kecil yang beliau hadapi. Ini contohnya juga ketika Sayyidina Anas menceritakan dalam menceritakan pengalamannya ketika berkhidmat pada Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Anas ini hidup bersama Rasulullah, melayani Rasulullah selama 10 tahun. Mulai dari beliau umur 10 tahun sampai beliau umur 20 tahun. Apa kata Sayyidina Anas? Saya ini selama 10 tahun berkhidmat ya melayani Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah berkata kepada saya ya terkait sesuatu yang saya kerjakan, mengapa kamu kerjakan itu ya. Dan Rasulullah tidak pernah berkata kepada saya terkait sesuatu yang tidak saya kerjakan, mengapa tidak kamu kerjakan itu ya. Nah, ketika ada keluarganya yang menegur ya, maka Rasulullah berkata, udah biarkan saja ya. Qadarullah wa masya'ah fa'al, itu maksudnya sesuatu itu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Kamu mau marah, kamu mau tegur, kamu mau emosi, yang terjadi itu pasti akan terjadi, gak akan berubah. Nah, ini suatu pelajaran penting bagi saya yang yang sampai dikenang oleh Sayyidina Anas, pelajaran penting bagi kita untuk tidak menggantungkan harapan pada sesuatu yang telah terjadi. Ini yang membuat banyak orang sekarang terkena masalah mental ya. Dia itu terlalu menyesali, berlarut-larut di dalam penyesalan ya terkait sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupannya. Nah, maka banyak sekali Kak, kalau kita mau bahas ya tentang sikap-sikap Rasulullah kepada anak-anak, pesan-pesan beliau kepada umat orang-orang sesuai dengan rentan usianya. Tapi mungkin itu sekilas yang bisa saya tangkap dari apa yang saya pelajari selama ini. Oke. Jazakumullah. Ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman. Assalamualaikum, Lora izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menyembuhkan hati saat hati kita sakit ataupun kecewa? Syukron, Fadal dijawab, Lora. Oke teman-teman, rasa sakit itu pastinya ada ya. Gak ada orang yang terkena ujian atau terkena musibah kemudian dia tidak merasa sakit. Rasa sakit itu pasti ada. Nah, tapi untuk mengobatinya itu dia ya. Untuk mengobati rasa sakit itu bagi saya ada banyak sekali hal ya, yang bisa kita lakukan. Mungkin kita sebutkan dua saja ya. Yang pertama, agar kita tidak berlarut-larut di dalam sakit hati itu yang bisa menjadi suatu penyakit bagi kita. Ya, kalau kita terus pikirkan adalah menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Dan menyibukkan diri kita dengan hal-hal positif, yaitu baca buku, yaitu mendengar kajian, mungkin jalan kemana ke sini ke situ, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kita ini kan seyakin-yakinnya bahwa hati kita ini bukan punya kita, ya. Hati kita ini punya Allah. Maka cara terbaik untuk mengobati hati adalah meminta kepada zat yang mempunyai hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati bukan punya kita, hati bukan ada di tangan kuasa kita. Hati kita semuanya ada di tangan kuasa Allah, ya. Maka dari itu satu doa yang sering diulang-ulangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Atau ya Allahumma ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-bolakan hati, syarif qalbi ala taatik, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman. Dan juga salah satu hal yang mujarab yang dikatakan oleh para ulama kita untuk menenteramkan hati, untuk mengobati hati, untuk menyejukkan hati, itu adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ini mujarab ya.
Coba kamu lagi galau, lagi gundah, ambil tasbih, banyak baca salawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu terserah salawatnya apa saja, terserah. Salawat yang kamu hafal itu terserah. Itu mujarab teman-teman, ya. Dan itu karena memang ada sabda khusus dari Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang banyak baca salawat. Apa kata Rasulullah? Idzan uh, yukfa hammuk, ya. Yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Nah, kalau begitu kamu kalau baca salawat banyak seperti itu, kata Rasulullah kamu akan mendapatkan dua. Yang pertama, yughfar dzambuk, dosamu akan diampuni. Yang kedua, yukfa hammuk, apa yang kamu risaukan, apa yang kamu galaukan, yang kamu sedihkan, itu akan diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, teman-teman. Mungkin tiga pesan dari saya yang mungkin bisa diamalkan ketika teman-teman sedang gundah gulana. Oke, sudah. Ya. Alhamdulillah, berakhirnya sih kita jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita malam hari ini. Saya Kia selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Lora yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Loranya. Amin. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para media partner yang sudah hari ini dan pada seluruh member Asyabahubul Ilmi atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari di kajian akbar yang ke-8 khusus akhwat yang dimana bersama Syarifah Nabila Al-Habsyi dengan tema menjadi sebaik-baiknya wanita di akhir zaman. Masya Allah teman-teman. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, mari kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Lora. Sebelum itu, Ana juga izin menyampaikan bahwa merupakan tahun ini adalah tahun istimewa bagi majelis kami. Jadi saya izin memohon doa kepada Lora untuk ucapan selamat milad untuk majelis kami Lora. Syukron kepada Lora, kami persilahkan. Siap. Oke, selamat dari saya untuk Majelis Syababul Ilmi yang berulang tahun. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin bermanfaat, semakin menginspirasi banyak orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وذاتك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول أمر في حسن أمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه واحفظنا على أين ما كنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبل منا يا سيدي يا ربنا بسم الفاتحة. Amin. Dengan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabahubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. See you besok hari. Ikhwatu wa akhwat fillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.